Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk barunya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang dikehendaki kebaikan olehnya, bahwa kita adalah hamba Allah yang tertulis fi lauhil mahfuz min ahli sa'adah wa min ahli husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulqul azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Subhanallah. Semoga dengan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan barakahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengajian di malam hari ini diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dipenuhi cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Subhanallah. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Di dalam kehidupan ini, subhanallah, manusia sangat amat membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini, subhanallah, jikalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan terlantar hidupnya, tidak tahu arah. Subhanallah. Kita tidak perlu membahas hal-hal yang besar terlebih dahulu. Subhanallah. Hal-hal yang kecil saja, semuanya itu kita butuh petunjuk dari Zat yang Maha Esa. Subhanallah. Misalnya Allah memberikan kita, subhanallah, tangan, yang mana di antara kegunaan tangan ini agar kita bisa mudah ketika makan. Subhanallah, betul tidak? Itu di antara salah satu kegunaannya. Di antara contoh lainnya, kita bisa menggunakan tangan ini untuk menulis, untuk bekerja, dan lain sebagainya. Subhanallah. Tapi ketika kita telah diberikan tangan, subhanallah, namun diri kita, akal ini tidak diberikan petunjuk oleh Allah bahwa kegunaan tangan itu bisa untuk ini, bisa untuk itu, tentu kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari tangan tersebut. Betul tidak? Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ada kendaraan, misalnya ada motor, ada mobil, subhanallah, tergeletak di rumah kita, umpama, subhanallah. Namun ketika tidak ada petunjuk dalam penggunaannya, yang mana menjadikan kita tidak bisa menggunakannya, maka apakah bisa dimanfaatkan? Tidak. Subhanallah. Semua itu tidak hanya yang berkaitannya dengan ukhrawiyah, akhirat atau keagamaan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari,
aktivitas biasa yang kita lakukan saja itu semuanya membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana petunjuk ini tidak lepas dari ilmu Allah. Subhanallah. Ilmu Allah yang pada intinya yang kita butuhkan itu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Subhanallah. Siapa yang beriman, dalam ayat ini dikhususkan petunjuknya dalam kaitannya tentang akhirat, tentang keagamaan. Subhanallah. Wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Subhanallah. Maka hati ini ibarat tuan rumah. Subhanallah. Ibarat sahibul bait yang mempunyai kendali, yang memiliki kuasa. Subhanallah. Ketika tuan rumahnya baik, otomatis kuasa atau kendali yang diberikan adalah baik. Betul tidak? Subhanallah. Ketika tuan rumahnya baik, maka yang di sekelilingnya, orang pekerja ataupun lainnya akan merasakan hal-hal baik. Subhanallah. Pun demikian keadaannya. Tubuh kita ini memiliki tuan rumahnya, pemimpinnya, yang mana tidak lain itu adalah hati. Oleh karena itu, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat atau idza salahat salahan jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wa hiya qalb." Dalam diri manusia ada segumpal daging yang mana ketika daging itu baik, maka baik seluruh yang ada pada diri manusia. Ketika daging itu jelek, maka begitu pun keadaannya. Ala wa hiya qalb, itulah hati. Subhanallah. Oleh karenanya mengapa ketika disebutkan keimanan, subhanallah, Allah mengaitkannya dengan qalb. Subhanallah. Wa may yu'min billahi, siapa yang beriman. Allah tidak menyebutkan siapa yang cantik, siapa yang kaya, siapa yang terpelajar, tidak menyebutkan hal seperti itu. Tapi yang disebutkan wa may yu'min billah, yang beriman kepada Allah. Subhanallah. Yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Subhanallah. Artinya bahwa keimanan ini kaitannya dengan hati, bukan dengan pikiran, bukan dengan lisan. Subhanallah. Lisan mau mengatakan apapun, A, B, C, D, subhanallah. Namun hatinya bukan A, B, C, D, subhanallah. Maka itu tidaklah sama. Oleh karenanya ada beberapa iman. Ada orang yang beriman, subhanallah, yang mengaku iman bukan beriman, yang mana lisannya saya mengakui Allah, meyakini Allah Tuhan saya, padahal hatinya ingkar. Subhanallah. Maka apakah itu tergolong menjadi orang beriman? Tidak, menjadi munafik. Subhanallah. Kenapa? Meskipun hatinya, meskipun lisannya berkata 1000 kali hal yang sama, namun hatinya menolak, maka yang diambil adalah hatinya, yang dipandang adalah hatinya. Inilah kenapa kaitannya iman itu dengan hati. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Subhanallah. Yang mana hatinya ini yang akan mengendalikan anggota badannya. Subhanallah. Oleh karena itu Imam Ghazali berkata, "Anna sa'adata kullaha wal baqiyatus salihati ajma'aha hiya syai'ain." Sungguhnya kebahagiaan dan kebaikan itu terhimpun pada 2 hal. Subhanallah. Sungguhnya kebahagiaan dan kebaikan itu terhimpun dalam 2 hal. Subhanallah, ini disebutkan secara menyeluruh ya. Kebaikan dan kebahagiaan itu berkumpul pada 2 hal.
Yang pertama salamatil qalbi, lagi-lagi hati kaitannya. Yang pertama adalah selamatnya hati. Selamatnya hati dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Apa saja itu penyakit hati? Di antaranya ada iri, ada hasud, ada hikdu, ada dendam, ada amarah, ada riya, ada ujub dan lain sebagainya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Wa taharatihi min ghairillah, dan bersihnya hati dari sesuatu selain Allah. Dan bersihnya hati dari sesuatu selain Allah. Lagi-lagi tolak ukurnya hati lagi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Artinya, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, siapa orang yang dikehendaki menjadi orang yang bahagia dalam pandangan Allah, maka ia akan diselamatkan dari dua hal ini. Subhanallah. Yang pertama salamatil qalbi, selamatnya hati. Yang kedua wa taharatihi min ghairillah, bersihnya hati dari sesuatu selain Allah. Artinya kalau itu berbau keyakinan, kita punya iman bahwa Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Kita punya syahadat yang mana disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Jikalau berhubungannya dengan ibadah, maka selamatnya hati dari sesuatu selain Allah ini apa? Berusaha mengikhlaskan segala apa yang kita kerjakan. Apapun itu yang kita kerjakan, niatkan motivasinya untuk mencari ridho Allah, untuk mencari cinta Allah, semata-mata sebagai bentuk makna pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Lalu bagaimana caranya agar kita itu subhanallah, hati kita itu tertuntun oleh petunjuk Allah, terdidik oleh petunjuk Allah? Di antara caranya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karenanya ketika ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sekali-kali Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada Allah. Sebagian ulama ahli sufiyah menyatakan ya'budun, menyembah kepada Allah ini adalah untuk mencari ilmu. Secara tidak langsung dalam kata lain bisa disebutkan demikian. Sekali-kali Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mencari ilmu, untuk memahami ilmu. Loh, kenapa seperti itu? Dia dulu menyembah kepada Allah. Allah memiliki aturan, Allah memiliki cara. Betul tidak? Subhanallah. Agama Allah, syariat Allah itu aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diperintahkan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, artinya kita harus mau, harus tunduk terhadap aturan Allah itu, memahami aturan Allah itu. Loh, bagaimana caranya kita bisa tunduk sebagaimana yang Allah kehendaki jikalau kita tidak tahu cara tunduknya seperti apa, jikalau kita tidak mengerti cara beribadahnya seperti apa? Nah, semua itu bisa kita peroleh dari ilmu. Allah memerintahkan hambanya wa'aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kepingin mendirikan salat, di sisi lain kita tidak mengerti cara salat seperti apa. Bisakah
Bisakah kita mendirikan sholat dengan benar? Tidak bisa. Ada ilmu sholatnya. Kita kepingin bisa menunaikan zakat. Subhanallah, kita memberikan zakatnya kepada yang bukan mustahiknya, kepada yang bukan berhak menerimanya. Tidak sah juga zakatnya. Oleh karena itu ada ilmu zakat pun lain sebagainya. Ada ilmu sedekah, ada ilmu haji, ada ilmu puasa. Semuanya membutuhkan ilmu. Oleh karenanya tidak heran Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia perihal agama. Subhanallah, Allah akan pahamkan dia tentang bagaimana haknya sebagai hamba kepada Tuhannya. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kita kepingin hati kita terdidik, hati kita tertuntun pada hidayah Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ilmu hati, ilmu membersihkan hati seperti apa. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana kita bisa menjauhi subhanallah sombong itu, bagaimana kita bisa menjauhi sifat takabur itu. Kalau kita tidak mengerti takabur itu seperti apa, sombong itu seperti apa, bahkan yang sudah mengerti ilmunya pun terkadang sulit untuk mempraktekannya, apalagi yang tidak mengerti ilmu. Subhanallah. Oleh karenanya ada Alam Bijak Lestari menyatakan, ketika seseorang mengerti keburukan, bukan karena seorang itu ingin mengetahui keburukannya saja, tidak, agar ia bisa menghindarkan dirinya dari keburukan tersebut. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Mafhum dan ini. Subhanallah, mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Subhanallah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan, memahamkan pengetahuannya kepada kita, memberikan ilmunya kepada kita. Subhanallah. Artinya bagaimana? Takwa pun butuh ilmu, betul tidak? Artinya bismillah, ketika kita bisa mengerti satu tema, satu bab dari ilmu yang kita pelajari di pondok, di majelis ilmu, di pengajian, bismillah, niatkan. Ketika kita mendengarkan, bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kita meniatkan diri juga. Ya Allah, saya ingin bisa mempraktekkan sebagaimana penjelasan yang ada pada pengajian ini. Niatkan itu. Subhanallah. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihindarkan oleh Allah dari kebodohan. Subhanallah. Dari kebodohan. Subhanallah. Berbicara tentang kebodohan merupakan penyakit. Subhanallah. Penyakit. Kalau kata Bijak Lestari, subhanallah, disebutkan bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tidak ada. Manusia itu tidak terlahir pintar, tidak terlahir bodoh. Subhanallah. Yang ada itu manusia yang mau belajar atau tidak mau belajar. Yang ada itu manusia yang mau berusaha dan yang tidak mau berusaha. Subhanallah. Yang ada itu adalah manusia yang mau membaca dan tidak mau membaca. Ketika kita mau berusaha, mau membaca, mau belajar, maka insya Allah Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Ketika kita tidak mau menempuh jalan itu, maka kita akan dijauhkan oleh Allah dari subhanallah kelompok orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum
kebodohan kita itu bisa disembuhkan kalau kita mau menyembuhkannya dengan mau belajar, dengan mau mencari tahu, dengan ikhtiar kita apapun itu. Subhanallah, misalnya boleh kita baca dari buku-buku, boleh juga kita belajar dari guru langsung. Kita mendatangi majelis, tempat pengajian, tempat pembelajaran di mana ilmu itu diajarkan. Subhanallah, maka Allah akan mudahkan jalan kita. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka kesungguhannya itu hasilnya untuk dirinya sendiri. Subhanallah. Tapi ada penyakit kebodohan yang tidak bisa disembuhkan. Subhanallah. Menurut ulama ada 3 atau 4 macam penyakit kebodohan yang tidak bisa disembuhkan. Subhanallah. Satu di antaranya dapat diobati, selebihnya tidak dapat diobati. Subhanallah. Yang pertama adalah subhanallah, orang yang, mohon maaf, subhanallah, khususnya ini ya bagi pelajar ya, subhanallah, biasanya dalam ruang lingkupnya subhanallah ada musabaqah, perlombaan dan lain sebagainya, ataupun ada subhanallah yang ternilai ataupun yang tidak ternilai, ada yang terpandang ataupun yang tidak terpandang. Misalnya insyaallah di sini sih insyaallah semoga Allah jaga hatinya, insyaallah Allah luruskan niatnya subhanallah. Tapi ada di luar sana itu subhanallah orang yang subhanallah saling berlomba subhanallah ketika belajar, itu bukan motivasinya subhanallah karena Allah, tapi dianggap saing-saingan. Ada yang seperti itu subhanallah. Ketika melihat temannya umpama lebih menonjol dari dirinya, lebih maju, lebih memahami daripada dirinya, maka akan timbul iri, hasad dan lain sebagainya. Yang seperti itu ada saja subhanallah. Masya Allah tuh Masya Allah. Di antara penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah apa? Subhanallah, engkau menghadapi orang yang memiliki penyakit iri hati. Subhanallah. Subhanallah. Dan ini luasnya, tidak hanya ada pada ruang lingkup pembelajaran, di luar sana pun subhanallah, bahkan perihal duniawi umpama itu banyak subhanallah. Ada yang permusuhan, persaingan dan lain sebagainya. Terkadang itu subhanallah didasari oleh motif apa? Iri hati. Oleh motif apa? Hasud. Maka ini subhanallah, antara para ulama menyatakan bahwa subhanallah ketika engkau menghadapi kawan atau lawan yang memiliki iri hati, hasud, subhanallah, maka ketika engkau ditanya oleh orang seperti ini, ataupun engkau sedang berargumen dengan orang yang seperti ini, maka subhanallah engkau akan membuat diri engkau capek sendiri. Kenapa? Subhanallah, menghadapi orang yang iri hati, yang hasud ini susah subhanallah. Kalau diladenin tambah parah nantinya, gak akan selesai-selesai. Oleh karenanya subhanallah, ulama mensyairkan seperti ini: kullul adawati qad turja izalatuha illa adawatu man ardaka minal hasad. Semua permusuhan itu dapat diharapkan penyelesaiannya, kecuali permusuhan yang motifnya iri hati. Subhanallah, susah itu. Subhanallah, susah. Kullul adawati qad turja izalatuha illa adawatu man ardaka minal hasad. Semua permusuhan dapat diharapkan penyelesaiannya kecuali permusuhan yang motifnya adalah iri hati. Subhanallah. Maka
ketika kita menghadapi orang yang seperti ini, dimanapun tempatnya, subhanallah, lebih baik berpaling. Berpaling di sini dalam arti jangan meladeni, jangan melayani, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, kenapa gak akan selesai? Orang yang seperti ini, subhanallah, kita sodorkan ribuan hujah, ribuan pembenaran, subhanallah, tidak akan diterima. Kenapa? Sudah berpenyakit hatinya, subhanallah. Maka dalam Al-Quran disebutkan fa'arid amman tawalla an dzikrina, maka berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Iri hati itu bisa membinasakan kebajikan-kebajikan. Sebagaimana kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa orang yang punya penyakit hasud, iri ini, subhanallah, bagaikan, subhanallah, kayu bakar yang kering yang dibakar api, maka akan habis. Gambaran amalan orang yang punya hasud, gambaran amalan orang yang punya iri hati seperti itu, subhanallah. Hasud itu apa? Ketika seseorang mendapatkan nikmat, kemudian kita ketika melihatnya, mendengarnya, subhanallah, timbul rasa amarah, timbul benci, ketidaksukaan, bahkan mengharapkan nikmat yang diraih oleh orang itu hilang, maka ini hasud, subhanallah. Dan penyakit yang pertama kali muncul adalah hasud dan iri hati, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, setan itu kepada Nabi Adam seperti itu. Ketika Allah menjunjung tinggi Nabi Allah Adam alaihissalam, memuliakannya, ketika Allah menyuruh para malaikat dan lainnya bersujud kepada Nabi Adam dengan sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan, bukan, tapi sujud penghormatan, karena Allah yang memerintahkan memuliakan kedudukan tinggi Nabi Adam, maka dilakukan oleh para malaikat. Berbeda dengan setan, bis yang memandangnya. Kenapa? Iri, hasud, subhanallah, merasa dirinya lebih baik, subhanallah. Biasanya orang yang iri, orang yang punya hasud itu merasa dirinya lebih pantas meraih kebaikan itu dibanding orang lain. Loh, tapi kenapa kebaikan itu datangnya ke orang lain? Merasa dirinya lebih pantas mendapatkan nikmat itu, tapi kenapa nikmatnya diperoleh orang lain? Nah itu, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Yang seperti ini karena tidak memahami bahwa nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah telah membagi-bagikan kadar ukurannya masing-masing. Kamu nikmatnya ini, dia nikmatnya itu. Kamu berhasilnya ini, dia berhasilnya itu, subhanallah. Setiap makhluk, setiap manusia telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahamilah bahwa yang ditetapkan untuk kita itu pasti akan sampai kepada kita. Rizki yang digariskan Allah Ta'ala untuk kita pasti akan sampai kepada kita. Ketika Allah telah menghendaki kamu dapat rezeki ini, sejuta orang menghalangi, tidak akan mempan, tidak akan berhasil. Kenapa? Sudah Allah kehendaki, sudah Allah gariskan. Pun demikian, kalau itu bukan untuk kita, sampai kapanpun tidak akan sampai kepada kita, subhanallah. Kalau Allah katakan itu bukan untuk kita, sejuta orang mau membantu, tidak akan sampai kepada kita. Maka disinilah harus ada keimanan kepada qada dan qadar Allah. Ketika lahir tumbuh iman kepada qada dan qadar, maka ketika ada ujian, lahirnya adalah sabar. Ketika ada nikmat, lahirnya adalah syukur. Ketika diberikan sesuatu, lahirnya adalah qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, bersyukur dengan apa yang Allah berikan, subhanallah. Kebanyakan orang yang iri, orang yang hasad itu kenapa? Tidak menerimakan, subhanallah. Tidak meyakini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak meyakini pada hakikatnya
itu maha kaya. Orang yang iri, orang yang hasud itu pada hakikatnya tidak meyakini kuasa Allah, tidak meyakini kebesaran Allah, tidak meyakini kekayaan Allah. Seakan-akan kalau si A mendapatkan nikmat ini, subhanallah, kemudian kita iri, subhanallah, tidak terima. Seakan-akan apa? Seakan-akan takut nikmat Allah akan dihabiskan kepada si A tersebut. Takut kita khawatir tidak kebahagiaan. Ini bentuk pelecehan kepada Allah. Maka orang yang hasud, orang yang iri itu secara tidak langsung mengejek Gusti Allah Ta'ala. Tidak yakin bahwa nikmat Allah itu tanpa batas. Allah Maha Kaya. Ketika Allah memberikan rezeki yang berlimpah, kesuksesan yang berlimpah kepada si fulan bin fulan, sedikit pun tidak akan mengurangi rezeki yang harusnya diraih untuk kita. Maka tidak perlu khawatir apapun itu. Subhanallah, baik urusan harta, baik urusan ilmu, subhanallah. Ada orang yang subhanallah, ada yang seperti ini, subhanallah. Dia paham ilmu ini, subhanallah. Ketika ada yang bertanya, subhanallah, ini gimana? Nggak tahu. Kenapa? Nanti kalau dikasih tahu dia ngerti. Kalau dia ngerti, sayanya takut tersaingi, umpama takut, apa ya cara berpikirnya itu, ilmu Allahnya takut habis, subhanallah. Maka ini, subhanallah, masya Allah. Padahal ilmu Allah itu meluas, rezeki Allah itu meluas, apapun itu. Ketika seseorang telah dihinggapi oleh penyakit iri, penyakit hasud, ataupun kita menghadapi orang yang semisal seperti itu, subhanallah, maka kata Al-Quran, fa'a'rid, berpalinglah. Berpaling di sini bukan untuk kesombongan, bukan, tapi menghindarkan diri. Subhanallah, jangan meladeni orang yang seperti itu, kitanya yang akan capek. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kenapa tadi kullu adawati turja izalatu wa ila adawatu man adaka minal hasad. Semua permusuhan dapat diharapkan penyelesaiannya, kecuali permusuhan yang motifnya iri hati, sulit. Subhanallah. Kalau orang sudah tidak suka ini kepada si A, subhanallah, apapun disebutkan tentang kebaikannya, yang jelek-jeleknya saja, yang menurutnya jeleknya saja. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wa'ainu ridha an kulli 'aibin kalilah walakin 'ainu su' tubdil masawi. Subhanallah. Kalau mata sudah dibalut dengan kebencian, maka semuanya akan terlihat nista. Tapi kalau mata sudah dibalut dengan cinta, artinya hati ini sudah dibalut dengan cinta, maka tidak ada yang nista. Semuanya indah, semuanya baik. Subhanallah. Yang iri, yang hasud tidak bisa memandang yang dianggapnya sebagai lawannya. Hal-hal baik akan keluar dari dirinya, tidak bisa. Hatinya menolak untuk itu. Subhanallah. Makanya subhanallah, ada syair yang sangat bagus sekali dari penyair ulum Mesir yang bernama Mahmud Sami Al-Barudi. Ketika seseorang menghadapi orang yang seperti ini, subhanallah, maka bagaimana tanggapannya? Alangkah baiknya dia tidak meladeni. Subhanallah. Sayaqul hasidi ala kulli syai'in fasam'i 'anil khanafi hijabi wala ubali bima yuqal wa in kuntu mari'an biwajhil jawab. Sayaqul hasidi ala kulli syai'in, biarkanlah yang iri berkata apapun tentang diriku. Fasam'i 'anil khanafi hijabi, sebab pendengaran tentang ucapan buruk telah tertutup. Kenapa? Yang iri, yang hasud mesti ketika berbicara hal-hal yang buruknya saja, atau hal-hal yang dianggapnya buruk padahal yang belum tentu buruk. Subhanallah. Maka kalau kita meladeni, akan capek hatinya, akan susah kitanya.
Subhanallah. Maka wala ubali bima yuqal. Subhanallah. Aku pun tak peduli dengan apa yang diucapkan. Wa in kuntum mali'an birajil jawab. Meskipun jika mau benakku penuh dengan aneka jawaban. Artinya di sini ketika kita menghadapi orang tersebut, lalu kemudian kita tidak mengadeni, bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita tidak mampu, bukan, subhanallah. Tapi mungkin itu salah satu cara untuk apa? Menyehatkan hati kita, menyehatkan pikiran kita. Kalau kita mengadeni orang yang seperti itu, akan sumpek hatinya, numpuk pikirannya, subhanallah. Ada yang iri, ada yang hasud, dan pasti siapapun itu mesti ada saja yang seperti itu. Maka falyaqul hasidi ala kulli syai'in fasam'i 'ala khanafi hijabi wala ubali bima yuqal wa in kuntum mali'an birajil jawab. Biarkanlah yang iri berkata apapun tentang diriku, sebab pendengaranku tentang ucapan buruk telah tertutup. Bukan berarti kita lemah. Kenapa? Aku pun tak peduli dengan apa yang diucapkan, meskipun jika mau benakku menyimpan aneka jawaban, artinya mematahkan hujah orang yang iri itu. Tapi kenapa di sini kita subhanallah diajarkan terkadang tidak semua hal harus kita komentari, tidak semua hal harus kita anggap penting, karena pada hakikatnya tidak semua hal itu penting. Betul tidak? Dalam kehidupan ini kita harus menyadari tidak semua hal itu penting, dan harus kita subhanallah berengkok-rengkok untuk memikirkannya. Dan tidak semua hal itu kita komentari. Maka yang cerdas lagi bijak akan memahami mana prioritasnya, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang ada celah, ada peluang. Ini bisa dikomentari. Ketika dikomentari akan lahirlah kebijaksanaan, kebaikan, maka silakan. Ada yang berpikir ini jika dikomentari justru akan menyebut permusuhan, maka diamlah. Subhanallah. Maka kata subhanallah Syekh Muhammad Abduh, subhanallah, apa namanya, kita harus tahu kapan kita itu berkomentar, kapan kita itu berbicara, dan kita harus tahu kapan waktu kita itu diam. Seperti itu. Dan khusus menghadapi orang yang berpenyakit iri, hasud ini, subhanallah, maka yang terbaik fa'arabid, berpalinglah, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Nah, ini iri dan kini merupakan penyakit kebodohan yang subhanallah, yang tidak ada obatnya menurut para ulama. Atau bisa diobati tapi sulit, subhanallah, susah. Seperti itu, subhanallah. Kemudian yang nomor 2 apa? Penyakit keras kepala. Sambil ini, subhanallah, berkaitan erat. Subhanallah. Penyakit keras kepala ini penyakit yang subhanallah sulit diobati. Kepala batunya, subhanallah. Makanya baginda Nabi Allah Isa alaihissalam bersabda seperti ini, aku tidak gagal membangkitkan orang yang mati, karena di antara mukjizat beliau itu bisa menghidupkan lagi orang yang mati. Tapi aku gagal, subhanallah, mengobati orang yang keras kepalanya, subhanallah. Kata Nabi Isa, aku tidak gagal menghidupkan orang mati, aku tidak gagal mengobati orang yang punya penyakit kulit dari lahir, subhanallah. Tapi aku gagal mengobati orang yang keras kepalanya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya kata Prof. Shihab, sejuta hujah kau tawarkan kepada si kepala batu, maka kamu akan hanya raih capek dan sakit hati. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah.
Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Kalau orang yang merasa paling sudah ngakunya benar dari dewek, subhanallah. Apapun, setiap apapun yang dilakukannya, persepsinya yang menurutnya benar saja, subhanallah, tidak memandang sisi lain, subhanallah. Ini keras kepala dan memang ini sulit untuk diobati, bahkan tidak bisa disembuhkan, subhanallah. Makanya kalau kita menghadapi orang yang seperti ini, subhanallah, alangkah baiknya apa? Tadi sama halnya seperti orang yang iri dan berpaling, tidak meladeni, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya ketika Imam Syafi'i itu diejek, dikata-katain oleh orang yang membenci seperti ini, lagi keras kepala, subhanallah, maka beliau diam, subhanallah, dan bersyair seperti ini. Ini ada dalam diwanya Imam Syafi'i. Yukhatibus safi bikulli qubhin faqrahu an akuna lahu mujiban. Ini sudah saya tuliskan di buku RKI 2 ya. Mbak Pondok bisa membaca ulang. Yukhatibus safi bikulli qubhin faqrahu an akuna lahu mujiban yadidu safahatan fazidu halman ka'udin zadahu al-ikramu tiban. Subhanallah. Yukhatibus safihu bikulli qubhin. Orang dungu menyerangku dengan kata-kata buruk. Fakhrahu an akuna lahu mujiban, maka aku tidak ingin menjawabnya. Yazidu safahatan fazidu hilman. Jika demikian dia menambah dungu sementara aku bertambah sabar. Ka'udin zadahu al-ihraqu tiban. Oleh karena itu aku bagaikan kayu gaharu yang ketika dibakar menebarkan aroma wangi. Subhanallah. Ada orang yang selalu memancing emosi. Ada saja, subhanallah, dalam kehidupan ini kita menemui yang seperti itu, subhanallah. Ada orang yang selalu membuat gara-gara, memancing emosi, subhanallah. Maka di situ kita diuji, subhanallah. Kalau kita bisa bersikap bijaksana, tidak menuruti nafsu, tidak meladeninya, kita diam dan kita tinggalkan saja, subhanallah. Maka kata Imam Syafi'i, bagaikan ka'udin zadahul ihraqu tiba. Maka yang seperti itu bagaikan kayu gaharu yang ketika dibakar menebarkan aroma wangi. Subhanallah, kayak bogor, subhanallah, ketika dibakar asapnya wangi mengharumkan ruangan. Bisa tidak seperti itu ketika kita disulut emosinya, dibuat mengkal, dibuat sumpah oleh orang, umpama subhanallah, kitanya justru slow, tenang, justru menampilkan sisi kebijaksanaan yang ada pada diri, memaafkan dan lain sebagainya, tidak mengadili. Maka ini bagikan kayu baharu yang dibakar, subhanallah. Kalau kayu biasa dibakar sengit, subhanallah. Kayu baharu dibakar wangi. Ada orang yang ketika dibakar disulut emosinya, dibuat menjadi masalah. Ada yang memang subhanallah, terdorong hawa nafsunya untuk membalas, mengadeni, maka jadilah seperti itu. Tapi ada orang yang ketika disulut seperti itu, mencoba dibakar oleh orang-orang yang hasad, orang yang membenci, orang yang keras kepala ini, subhanallah, dia tetap berusaha. Coba kalau kita bersikap hal yang sama, maka satu sama, subhanallah. Bisa tidak, subhanallah, seperti itu. Kalau ngomongin, tapi prakteknya, masya Allah, sulit ini, subhanallah. Tapi semoga Allah mudahkan kita untuk bisa legowo. Allah mudahkan kita untuk bisa memaafkan. Allah mudahkan kita untuk bisa tidak meladeni orang-orang yang selalu membuat kita jatuh, membuat kita
sebagian penyakit yang sulit disembuhkan, bahkan tidak bisa disembuhkan. Kalau sudah akut sekali itu keras kepala, iri hati dan hasud, subhanallah. Maka kamu mengatakan apapun, udah gak bakal ditumbas, gak bakal dibeli, subhanallah. Yang terbaik adalah tinggalkan. Keluarlah dari lingkungan yang toksik, subhanallah. Keluarlah dari, subhanallah, orang-orang yang menjadikan kita tidak tumbuh, subhanallah. Karena ada saja dalam lingkungan itu, subhanallah, orang-orang yang menjadikan kita tumbuh, ada yang menjadikan kita tidak tumbuh, subhanallah. Dan kita harus pandai dan memahami ketika orang itu membatasi diri kita, subhanallah, tidak menjadikan kita menjadi lebih baik lagi, maka kita harus tahu ini lingkungan yang toksik, atau orang yang selalu, subhanallah, merendahkan semangat kita, merendahkan kehadiran kita, itu tinggalkan saja, subhanallah. Hijrah itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi SAW, subhanallah, ketika pada periode Mekah itu, subhanallah, belenggunya dahsyat, orang-orang sudah, subhanallah, memusuhi, benar-benar memusuhi. Kata Allah, tinggalkan, hijrah. Maka beliau hijrah ke Yathrib, sebenarnya Madinah, subhanallah. Ada itu perintah, subhanallah. Makanya kata Imam Syafi'i, janganlah engkau berada tetap pada lingkungan yang dimana lingkungan itu tidak bisa menghargai keberadaanmu. Ketika kamu tetap mau berada pada lingkungan yang dimana lingkungan itu tidak menghargai keberadaan, tidak menghormati dirimu, maka kamu telah merendahkan hak Allah yang ada pada dirimu. Maka itu tanda bahwa kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Maka bentuk cinta kepada diri kita, menghormati kepada diri kita, menghormati hak Allah yang diberikan kepada diri kita. Kenapa kita manusia? Allah muliakan manusia. Kita beriman, Allah muliakan orang yang beriman. Subhanallah, Allah memberikan kita nikmat ini itu, subhanallah, kita hargai. Maka ketika menghadapi orang-orang yang mohon maaf, merendahkan selalu, subhanallah, yang tidak membuat kita bangkit, maka tinggalkan yang seperti itu. Tinggalkan di sini bukan berarti kita bermusuhan, tidak. Subhanallah, tidak seperti itu, tapi kita harus pandai. Oleh karena itu, seperti itu kata Imam Syafi'i, ketika kamu berada pada lingkungan yang dimana lingkungan itu tidak menghargai kehadiran, keberadaan, martabatmu selalu direndahkan dan lain sebagainya, maka tinggalkan lingkungan itu. Cari lingkungan yang dimana keberadaanmu dihargai, dicintai, dibutuhkan itu. Maka ini indah sekali Islam itu, subhanallah. Maka prinsipnya la doror wala diror, subhanallah. Jangan menyakiti dan juga jangan mau disakiti, jangan menzalimi dan juga jangan mau dizalimi, jangan menganiaya dan juga jangan mau dianiaya, seperti itu. Jangan merendahkan dan jangan mau juga direndahkan, seperti itu. Ini mafhumnya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Nah, seperti itu tadi ya. Ini jadi kemana-mana menerangkannya, subhanallah. Kemudian yang pertama tadi itu penyakit yang sulit diobati adalah iri, hasud. Yang nomor dua adalah penyakit keras kepala, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah subhanallah, orang yang kepingin mendapatkan bimbingan tapi dia tidak menemukan guru yang tepat, subhanallah, atau dia tidak menemukan lingkungan yang tepat, sehingga apa? Jadilah dia terpeleset kembali, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka doa terbaik adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas
Shiratal mustaqim ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini subhanallah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Atau yang dibutuhkan oleh kita itu subhanallah A umpama, tapi yang diberikan itu C dan D. Subhanallah. Kenapa? Karena memang pemilihan guru yang tidak tepat, lingkungan yang tidak mendukung. Subhanallah. Makanya yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nahnu ma'asyil anbiya'i nuhina an nukalliman nasa illa ala qadri uqulihim. Kami kelompok para nabi dilarang berbicara kepada manusia kecuali sesuai kadar akal mereka. Ini aturan kaidahnya. Suhan contoh anak SD yang dibutuhkan apa? Mungkin masih pertambahan, perkalian, pengulangan, yang subhanallah. Matematika yang ringan-ringan, subhanallah. Diberikan matematika yang tingkat perkuliahan, yang jurusan ilmu matematika, ilmu fisika tidak pas. Subhanallah, ini kasihan yang seperti ini. Subhanallah. Atau dia sebenarnya kepingin menjadi dokter, subhanallah, tapi malah belajar ilmu bangunan, subhanallah. Kenapa? Tidak pas, gurunya tidak pas, lingkungannya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini merupakan bagian dari isyarat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nahnu ma'asyal anbiya'i nuhina an nukalliman nasa illa ala qadri uqulihim. Kami kelompok para nabi dilarang berbicara kepada manusia, dilarang berbicara kepada manusia kecuali sesuai kadar akal mereka. Mohon maaf, anak TK ya pelajaran yang diajarkannya ya sesuai dengan modulnya anak TK. SD ya SD, SMP ya SMP, pun demikian seterusnya. Betul tidak? Mafhum tidak? Nah, di antara para ulama ketika menjelaskan hadis ini, subhanallah, beliau para ulama ini ada yang berkata seperti ini, tidak pas. Ketika seseorang, mohon maaf, tidak mengerti ilmu sholat, tidak mengerti ilmu wudu, subhanallah, yang dibahas, yang diobrolkan, yang dibicarakan ilmu ma'rifat seperti ini, ilmu maqamat seperti ini, tidak pas. Kenapa? Walinihayah lahul bidayah. Ketika ada tingkatan yang tinggi, maka ada tingkatan yang bawah. Ketika kita ingin mencapai angka 10, mau tidak mau kita harus mencapai angka 1, 2, 3, 4, beruntun, bertahap. Betul tidak? Seperti itu. Lah ini akhlaknya para nabi, subhanallah. Makanya kata Habib Taufik As-Segaf, subhanallah, kita subhanallah khususnya umpama yang mengajarkan, subhanallah, harus mengerti audiens yang dihadapi, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Mohon maaf, tadi umpama saya mengajar subhanallah tingkat SD umpama. Saya subhanallah berbicara tentang tingkat perkuliahan kurang tepat. Subhanallah, harus sesuai. Pun demikian, yang kita hadapi ini tingkat perkuliahan, tapi kita membahasnya pembahasan TK dan lain sebagainya. Artinya masing-masing punya hak, subhanallah, masing-masing punya hak. Makanya ada dalam kitabnya Maulid itu Faidur Rahman, subhanallah, ketika kamu membicarakan tentang ilmu yang bukan kepada ahlinya, maka kamu zalim terhadap ilmu. Subhanallah, kamu membicarakan ilmu yang mana kamu itu membicarakannya bukan pada ahlinya. Artinya bukan pada ahlinya, bukan pada orang yang sesuai untuk menerima ilmu itu. Ibaratnya kalau kamu membicarakannya pun akan sia-sia ilmu itu, tidak akan sampai. Maka kamu telah zalim kepada ilmu itu. Pun demikian ketika kamu menyembunyikan ilmu
dicontoh oleh para ulama, para alim yang benar-benar alim. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, berbicara yang subhanallah, yang mafhum dimengerti oleh masyarakat. Saya beberapa hari yang lalu mendengarkan seminarnya Prof. Quraisyihab. Di situ juga dihadiri oleh Gus Bahat. Subhanallah, itu ada di Unif mana di subhanallah. Saya lihat dari YouTube. Beliau Prof. Quraisy ini subhanallah salah satu pembahasannya menyinggung tentang ketika seorang bersungguh-sungguh kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yakinlah Allah akan memudahkan, Allah akan memberikan pemahaman kepadanya, yang mana pemahaman itu tidak tumbuh, tidak lahir hanya dari proses belajar. Ada yang namanya ilham, ada yang namanya laduni, intuisi mistik dan lain sebagainya seperti itu. Ada, tapi beliau tidak menjelaskan hal-hal yang luar biasa itu seperti apa. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka ada mahasiswa yang bertanya, Prof, saya ingin tahu ketika engkau menulis tafsir Al-Misbah yang 15 jilid itu, subhanallah, apakah hal luar biasa yang engkau rasakan? Subhanallah. Maka sebisa mungkin beliau menghindar menjawab. Subhanallah. Istilahnya, jawaban beliau adalah, yakinlah bahwa ketika kamu bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu, maka Allah akan berikan cara pemberian ilmunya, yang mana pemberian ilmu itu tidak hanya kamu raih dari proses belajar. Ada yang namanya hadiah, laduni, ilham, subhanallah. Tapi di bab ini saya tidak berani mengatakan, saking hati-hatinya. Beliau seorang mufasir ulama Islam, subhanallah, tidak sembrono. Kadang saya itu miris ya, subhanallah, ada orang yang masih titelnya santri dan lain sebagainya. Memang ada sebagian yang seperti itu. Aduh, saya semalam bermimpi dengan ini, langsung diomongin, langsung. Subhanallah, ini kita lihat guru-guru besar, subhanallah, itu sangat hati-hati membicarakan hal-hal yang seperti itu, yang bahasanya asing atau jarang terumbar di masyarakat. Itu beliau yang alim, benar-benar alim, yang kealimannya, yang keberadaannya tidak butuh pengakuan dari masyarakat, tidak butuh pengakuan dari jamaah, yang tentu sangat hati-hati. Subhanallah, Masya Allah, bukan Masya Allah. Maka Prof. Quraisy menghindar, subhanallah, tapi sambil ketawa. Ini saya tidak bisa menjelaskan hal yang seperti ini, tapi yakinlah itu ada. Saya lihat subhanallah, Habib Umar bin Hafid dalam beberapa ceramahnya, saya termasuk yang rutin senang dengar ceramahnya beliau. Subhanallah, yang beliau tampilkan adalah yang subhanallah, yang ada kitabnya, ada penjelasannya. Subhanallah, tidak langsung bahasnya seperti ini. Ada orang yang mengaku-ngaku ya, subhanallah, ketemu Nabi ini umpama, ketemu ulama ini umpama. Ya ada, memang kita tidak bisa memungkiri itu. Ada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Orang-orang yang betul dekat dengan Allah dimudahkan untuk berjumpa ini, berjumpa itu, wali-wali Allah yang istimewa. Tapi ketika saya Al-Fakir melihat sosok-sosok guru besar, itu sangat hati-hati dalam memilih kata, dalam menjelaskan hal-hal yang privat seperti itu. Tidak langsung, oh malam ini saya berjumpa dengan ini, berjumpa dengan wali ini, tidak diumbar. Subhanallah, karena mereka tahu adabnya, mereka tahu mana yang boleh dikonsumsi oleh publik, mana yang mesti menjadi konsumsi pribadi atau kalangan tertentu saja. Sekarang ini, dewasa ini ada yang subhanallah, yang mengubah selalu seperti itu hal-hal gaib yang bawa. Oh saya ketemu Nabi ini, oh saya ketemu wali ini, subhanallah, diumbar. Itu apa subhanallah tujuannya? Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau yang benar-benar yang anti, benar-benar anti, subhanallah, akan
jaga betul, hati-hati betul. Setitelnya Habib Umar Al-Hafidh, setitelnya Prof. Syihab itu, subhanallah, beliau pastilah punya sambungan privat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya hubungan yang spesial dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak diumbar. Kenapa? Adabnya seperti itu. Inilah yang benar-benar aneh, subhanallah. Makanya kata baginda sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya'i nuhina an nukalliman nasa illa ala qadri uqulihim. Kami kelompok para nabi dilarang berbicara kepada manusia kecuali sesuai kadar akal mereka. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini bisa diterima, bisa dipahami ya, seperti itu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, sebenarnya ini masih panjang penjelasannya. Cuma sudah jam 9 ini saya tutup dengan subhanallah, apa namanya, nasihatnya Imam Jalaluddin Rumi. Subhanallah, ini ada tertulis dalam karyanya yang indah, Fihi ma fihi. Subhanallah, beliau berkata seperti ini. Ar-Rumi berkata, kana al-kuffaru ya'buduna al-asnam wa yasjuduna laha. Subhanallah, dahulu orang-orang kafir di Mekah menyembah berhala dan sujud kepadanya. Dahulu orang-orang kafir di Mekah menyembah berhala dan sujud kepadanya. Wa nahnu fi hadha az-zaman naf'alu syai' nafsah. Subhanallah, ladaina kathir min al-asnam al-ukhra fi batinina min al-hirs wal hawa wal hikm wal hasad. Subhanallah, sedangkan pada zaman ini kita melakukan hal yang sama sebenarnya. Dahulu orang kafir menyembah berhala, Isa dari Atoni, dan sebenarnya kita melakukan hal yang sama, tapi beda caranya. Seperti apa cara zaman sekarang ini? Di dalam diri kita banyak berhala yang bersemayam di hati. Loh, seperti apa? Subhanallah, berhala itu yang ada di hati itu wujudnya adalah apa? Berupa ambisi kekuasaan, berupa hawa nafsu, berupa kebencian, berupa kedengkian. Subhanallah, berupa hubbud dunia, cinta dunia. Itu semua bagian dari berhala yang tersimpan di hati. Bedanya dahulu orang kafir menyembah terlihat, sekarang tidak terlihat karena letaknya di hati. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan kita tidak sadar bahwa semua itu hubbud dunia, penyakit-penyakit hati, itu merupakan bagian berhala yang ada di hati, yang mana wajib kita bersihkan. Yang kita tahu itu wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya haji bagi yang mampu, wajibnya puasa. Padahal membersihkan hati dari kebencian itu wajib, amalan wajib batin. Membersihkan hati dari iri, dari dendam itu wajib. Membersihkan hati dari rasa keakuan diri bahwa saya paling baik, paling benar, itu wajib. Maka ada yang namanya takhliyah, pembersihan. Step awalnya seperti itu. Contoh ibu-ibu, hati itu rumah kita. Subhanallah, kita kepingin rumahnya bersih. Kalau kita habis beli rumah, subhanallah, rumahnya penuh debu, penuh kotoran karena belum dibersihkan, sudah lama tidak ditempati umpama ini. Subhanallah. Kemudian kita punya barang-barang yang bagus, barang-barang yang indah. Subhanallah, kita langsung taruh barang-barangnya dulu atau kita bersihkan dulu, pel dulu. Kita bersihkan dulu. Subhanallah, agar nyaman rumah yang penuh debu, penuh najis, penuh kotoran itu kita bersihkan. Kita pakai pengharum ruangan, kita pel, kita sapu. Subhanallah, baru ketika sudah bersih diisilah barang-barang yang bagus, yang berguna, yang indah. Itulah
yang pertama itu tahliyah. Kalau kita pengen jadi pribadi yang lebih baik, langkah awalnya apa? Bertaubat pasti. Di antara praktek taubatnya seperti apa? Tahliyah. Tahliyah pakai kho. Takholi. Membersihkan hati, membersihkan jiwa ini dari segala sifat-sifat buruk. Setelah ini diistiqomahkan, melangkah ke step selanjutnya. Tahliyah, memperindah diri dengan sifat-sifat terpuji seperti itu. Dengan sifat-sifat terpuji, subhanallah. Makanya kata ulama, subhanallah, menghindari kemaksiatan itu harus total, maksimal usahanya. Mengerjakan ketaatan, subhanallah, sudah cukup dengan sekemampuan kita, tapi lebih baik dengan total. Tapi yang mutlak total adalah meninggalkan kemaksiatan seperti itu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad faza muttaqun. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, salah ucap, ini mohon dimaafkan. Jika ada hal-hal yang bermanfaat, alhamdulillah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan ilmu yang baru saja kita raih dari pengajian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Satu lagi ya ibu-ibu ya, kita sebelum terakhir ini ada zikir yang bagus sekali. Saya ambil dari kitabnya guru Al-Fadail, kitabnya Walid. Subhanallah, Mbak Pondok kalau bawa bukunya ada di halaman 81. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini ibu-ibu ya, kalau bisa ini subhanallah, jangan sampai tinggal membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Setiap hari minimalnya 3 kali subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ada satu kisah, subhanallah, ini ada dalam kitabnya Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam subhanallah, dari Sayyidah Juwariyah, subhanallah, istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu waktu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah keluar dari sisinya, yakni bepergian, yang mana subhanallah pada waktu itu adalah waktu duha. Dan ketika meninggalkan Siti Juwairiyah ini, beliau Siti Juwairiyah sedang berzikir kepada Allah, duduk menghadap kiblat berzikir kepada Allah. Hingga Kanjeng Nabi datang di waktu siang, wakila waktu sore, kembali lagi menjenguk Siti Juwairiyah. Dan pada waktu Kanjeng Nabi menjumpai Siti Juwairiyah, posisinya masih sama, lagi berzikir kepada Allah. Subhanallah. Maka kata Kanjeng Nabi, kamu tidak berhenti ya seperti ini semasa aku meninggalkanmu. Dari mulai aku meninggalkanmu, kamu tidak beranjak dari tempatmu ya, zikir terus seperti ini. Maka kata Sayyidah Juwairiyah, na'am ya Rasulullah, saya tidak beranjak dari tempat saya untuk berzikir kepada Allah. Maka kata Kanjeng Nabi, sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimat, minimalnya 4 kalimat subhanallah, hingga 3 kali. Setelah pulang dari rumahmu, apabila bacaan tersebut ditimbang dengan apa yang kamu baca dalam 1 hari penuh, maka pasti akan dapat membandinginya. Subhanallah, wiridannya subhanallah sehari penuh. Subhanallah, kata Kanjeng Nabi, ketika kalimat 4 ini dibaca 3 kali saja akan bisa membanding. Apa kalimatnya ini? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 3 kali dibaca ibu. Subhanallah, terhitung kita zikir seharian ini. Subhanallah, ini
formula bagi kita Allah mudahkan betul kita itu sebagai ahli zikir. Subhanallah, kita nggak mungkin seharian full wiridan terus. Kita ada dagangnya, ada kesibukan lainnya, maka ini subhanallah. Masya Allah, bukan Masya Allah. Ngomongin wonten-wonten kan lebih simpel, subhanallah. Masih nanya ngomong, subhanallah. Ada, subhanallah. Ada, subhanallah. Masya Allah, bukan Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Yang paling minimalnya ini Ibu, subhanallahi adada khalqihi. Subhanallahi adada khalqihi. An Safiyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa baina yadayha arba'atul alafin nawatin yusabbihu bihinna. Subhanallah. Dari Imam Tirmidzi, dari Imam Hakim, dari Sayyidah Safiyah, sungguhnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadanya, yakni Sayyidah Safiyah, yang mana pada saat itu di tangannya ada 4.000 biji-bijian di tangan Sayyidah Safiyah. Kalau kita tasbihkan mentoknya 100 ya. Ini ada 4.000 biji-bijian untuk bertasbih. Sehingga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bertanya, "Ala u'allimuki bi aktsara mimma sabbahti bi?" Subhanallah. Apakah kamu mau aku ajarkan zikir yang pahalanya lebih banyak dari tasbih yang telah kamu kerjakan? 4.000 tasbih itu. Maka subhanallah, faqalat Sayyidah Safiyah menjawab, "Bala allimni." Subhanallah. Naam ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku. Maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah subhanallahi adada khalqihi. Gak ada satu detik subhanallah adada khalqihi. Itu sebanding 4.000 tasbih. Subhanallahi adada khalqihi. Subhanallahi adada khalqihi. Ya Allah, Gusti Allah kok gampang bisa agar kita itu meraih pahala yang berlimpah, pahala yang luas, pahala yang banyak. Subhanallah. Nah, kalau di buku RKI ini saya tuliskan ada lagi subhanallah. Tinggal pilih ya, subhanallah. Tinggal kitanya mau atau tidak ini meraih apa ya bahasanya, kalau ada belanja diskon besar-besaran kita rebutan itu. Subhanallah, ini diskon pahala besar-besaran. 4.000 tasbih sebanding dibaca subhanallah adada khalqihi. Subhanallah, seharian penuh wiridan dibaca 3 kali kalimat ini sebanding subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. 3 kali sebanding wiridan seharian penuh. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Nah, kalau di RKI ini saya tuliskan subhanallah. Ada lagi kalimatani khafifatani 'ala lisan. Ini kata kanjeng Nabi, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, yang memberatkan timbangan dan dicintai oleh Allah. Khafifatani 'ala lisan, mudah diucapkan. Thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Dan habibatani ila rahman, dicintai Allah yang Maha Pengasih. Apa itu kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan dibaca tapi berat dalam timbangan, dicintai oleh Allah. Ya Allah, gampang. Pengen surga, pengen pahala itu Masya Allah, Gusti Allah gampang kan jalannya, tergantung kita yang mau melakukan. Sambil nyapu, ibu-ibu sambil masak, sambil dagang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, subhanallah adada khalqihi. Subhanallah. Ini ajarkan kepada anak-anak kita yang mungkin sibuk. Subhanallah, ayo jangan sampai tinggal. Subhanallah.
semoga barokah, semoga manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.